Tajwid surat Yunus ayat 40 dan 41. Ayat 40. Wa minhum ijhar halqi minhum may ada idgham mutamasilain mayyu ada idgham biguna wa minhum ada ijhar halqi wa minhum may ada idgham mutamasilain malla idgham bilaguna bil mufsidin mat arid li sukun. Surat Yunus ayat 41. Wa in kaza ikfa hakiki walakum amalukum izhar syafawi angtum ikfa hakiki angtum bariun ikfa syafawi mimma guna musyadah mimma ikdom biguna mimma guna musyadah tak malun mat arid li sukun. Saya Rizka Prilisha akan menjawab soal nomor 2. Quran Surat Yunus ayat 40 menjelaskan ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, manusia ada yang beriman dan tidak. Quran Surat Yunus ayat 41 menjelaskan jika dakwah Nabi ditolak atau didustakan, maka Nabi tak akan memaksakan kehendak, karena semua orang bertanggung jawab atas amal dan perbuatannya masing-masing. Dan penjelasan kitab tafsir Al-Jalalain tentang penduduk Makkah pada masa zaman Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan, yaitu orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang yang tidak beriman selamanya. Penjelasan hadisnya, hadis riwayat Ahmad, bahwa ajaran Islam yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus, tidak menyekutukan Allah, dan toleran, perilaku memudahkan. Saya Keisha Haifa ingin membacakan jawaban nomor 3. Dari memelihara kehidupan jiwa seseorang adalah menahan diri untuk tidak membunuhnya. Siapa yang membunuh seseorang bukan karena telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Saya Syarafiza akan menjawab pertanyaan nomor 4. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang memiliki sifat-sifat mulia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini meliputi keimanan, ketaatan, kejujuran, kesabaran, kekhusyuan dalam beribadah, kedermawaan, serta selalu mengingat Allah. Tokohnya menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa menjaga kehormatan berarti menghindari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama adalah perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya. Perkenalkan, nama saya Quinta Rasya Bahtiar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Secara bahasa, muruah yaitu sifat yang menghindari hal yang tidak bermanfaat dan hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah, muruah yaitu sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Contoh muruah dalam kehidupan sehari-hari, pertama itu menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman dan tidak berkata kasar. Yang kedua yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga yaitu menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang keempat yaitu tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Jawaban nomor 6. Yang pertama ada orang awam, yaitu seseorang beribadah kepada Allah yang tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia akhirat. Yang kedua ada orang khawas, yaitu seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat. Yang ketiga ada orang khawasul khawas, yaitu beribadah tidak didasari keinginan di dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh rasa cinta dan rindu kepada Allah. Pertanyaan nomor 7. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Al-Bari, malu dibagi menjadi 2, yaitu malu naluri atau khorizah, yakni sifat malu yang diciptakan Allah kepada diri hambanya sehingga hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, serta motivasi untuk berbuat yang indah. Yang kedua ada malu yang dicari atau dilatih, muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Saya Muhammad Rasya Kurniawan akan membacakan soal nomor 8. Yang pertama adalah, menurut Abu Sulaiman Ad-Darani adalah zuhud
Zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang menyimbunkan hati dari mengingat Allah meskipun hal tersebut halal dan diperbolehkan. Sedangkan menurut Rahib Al-Isfani Zuhud adalah meninggalkan sesuatu karena dianggap rendah demi mendapatkan sesuatu yang lebih mulia. Zuhud tidak berarti memisahkan diri atau tidak berarti memiskinkan diri atau menolak nikmat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Kartikotomo dari 11.3. 9. Jelaskan pengertian ada menggunakan media sosial dan sebutkan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan sehat. Ada menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus diterapkan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial dengan sehat. 1. Melibatkan etika. 2. Informasi dan keamanan. 3. Penggunaan dan batasan. 10. Sebutkan ada menggunakan media sosial dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 1. Ada menggunakan media sosial niat yang baik. 2. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. 3. Bersikap bijak. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup. 2. Menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka. Setelah itu akan membacakan nomor 11. Imam Ahmad bin Umar Ar-Rasyid Tiri dalam kitab Al-Yaqur Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti sebutan rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Secara bahasa artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Prayogo, absen 29, akan menjawab nomor 12. Yang pertama ada sunnah. Hukum sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu secara lahir dan batin. Yang kedua ada wajib. Hukum wajib menikah ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah. Lalu ada mubah, artinya dibolehkan. Lalu yang keempat ada makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang melakukannya pernikahan memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk menikah tapi tidak memiliki bekal untuk menafkahi. Lalu yang kelima ada haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang melakukan pernikahan tetapi ia memiliki niat buruk. Lalu ada macam-macam talak. Yang pertama talak dari segi kalimat yang digunakan. Dari segi kalimat yang diucapkan bisa diartikan dengan kalimat yang terang atau jelas, dan talak menggunakan sindiran. Contohnya, saya talak kamu sekarang. Lalu 2, talak dari segi sesuai atau tidaknya dengan aturan syariah. Nah, talak dibagi ke dalam talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni contohnya talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Nah, talak bid'i talak adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu ada talak dari segi boleh dan tidaknya. Dilihat dari segi dan boleh tidaknya rujuk dibagi menjadi 2, yaitu talak raji dan bain. Talak raji, talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya kembali pada selama masa iddah. Talak bain adalah talak yang bisa dirujuk kembali. Lalu yang terakhir ada masa bid'ah, masa iddah. Masa iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang bercerai atau ditinggal meninggal. Tujuannya memastikan tidak hamil dan mempertimbangkan rekonsiliasi. Dan masa iddah cerai ada 3 kali suci atau 3 bulan. Kalau masa iddah kematian suami 4 bulan dan 10 hari. Selama masa iddah, wanita memiliki kewajiban dan larangan tertentu. A ingin membacakan jawaban soal nomor 13. Kiai Haji Ahmad Dahlan memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam sekolah yang didirikannya. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan ilmu agama dan bahasa Arab mulai dari tingkatan rendah sampai tinggi. Menjelaskan perbedaan pendapat Muhammad Ali Pasha, Rifaat At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha fokus pada modernisasi militer negara secara otoriter, mengadopsi teknologi barat tanpa reformasi agama. Yang kedua, Rifaat Tahtawi mendorong pendidikan dan budaya modern, menyelaraskan nilai Islam dengan pemikiran barat. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani
tokoh pan-islamisme, menolak kolonialisme dan menyerukan persatuan umat Islam. Yang keempat, Muhammad Abduh, reformis Islam. Yang kedua, ingin pembaruan pemikiran Islam agar sesuai zaman modern atau rasionalisme dan ijtihad. Saya Rizka Prilisha akan menjawab soal nomor 15, yaitu penjelasan perbedaan pemikiran menurut 3 tokoh. Yang pertama ada menurut Rashid Ridho, yaitu penyebab lain kemunduran Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Padahal sejatinya ajaran Islam mendorong umatnya untuk bersifat dinamis. Yang kedua ada menurut Sultan Mahmud II, yaitu memasukkan keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal, yaitu pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad menurut Iqbal itu pergerakan dasar Islam yang dibutuhkan setiap zaman untuk menyesuaikan ajaran Islam.